tak sembahyang, apa gunanya walaupun hidup 1000 tahun. Kalau tak sembahyang, apa gunanya? Tercalar pelangi dihiris gerimis, senja pun merangkak menutup mentari, terbias warnanya ke wajah. Lagu kedamaian tiada kedengaran, bumi disirami darah, kemelut melanda, tiada kesudahan, kemusnahan, bermaharajalela yang lemah menjadi mangsa. Anak-anak kecil menggoncangkan ibunya yang lemah lelai, tak lagi bernyawa, cerita suara batinnya, tak siapa mendengarnya. Tergadaikan maruah oleh janji-janji, terbayarkah dengan nyawa dan darah, soalan yang tiada jawaban. Kemanusiaan telah lama hilang, kini yang tinggal hanya ketakutan, musnah kasih sayang dan persaudaraan, tandus akhlak dan keimanan mengemai persengketaan.
lunya hati menghadapi perpisahan ini. Pahit manis perjuangan telah kita rasa bersama. Semoga Allah meridai persahabatan dan perpisahan ini. Teruskan perjuangan. Kan ku ucapkan salam ingatanku dalam doa kudusku sepanjang waktu. Ya Allah, bantulah hamba-Mu, senyuman yang tersirat di bibirmu menjadi ingatan setiap waktu, tanda kemesraan bersimpul padu kenanku di dalam doamu. Semoga Tuhan berkatimu. Sedamai taman Firdausi. Cek 1 2 bismillah. Oke, Bapak Ibu dan seluruh asatidzah, keluarga besar pesantren Balkis Yogyakarta, insya Allah acara akan kita segera mulai. Sambil menunggu beliau, Ustadz Syatori, mohon izin untuk memandu acara kita malam hari ini, Bapak Ibu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati dan kami muliakan seluruh jajaran pesantren, jajaran pimpinan pesantren Yayasan Baitul Quran Yogyakarta, para ustadz dan ustazah, beserta seluruh orang tua wali, Bapak Ibu, singkatnya hadirin, hadirat, beserta kajian Madrasah Keluarga Balkis Yogyakarta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kesempatan pertama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala malam hari ini kita bisa kembali bersilaturahim, bermuwajahah. Alhamdulillah beliau Ustadz Syatori Abdul Rauf sudah berada di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan kita doakan beliau senantiasa sehat selalu nggih Habib ini. Assalamualaikum Ustadz Syatori. Sehat nggih Ustadz? Ya, alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, mohon izin melanjutkan sebentar Ustadz. Nggih, monggo. Nggih. Baik Bapak Ibu dan peserta kajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama mari kita bersyukur malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian Madrasah Keluarga Balkis Yogyakarta yang kalau bulan sebelumnya atau bulan lalu kita banyak belajar tentang parenting karena pas bertepatan juga dengan bulan Zulhijjah ya, di mana kita banyak belajar dari sosok Nabi Ibrahim. Maka insya Allah untuk sesi kali ini pas ya di bulan Muharram, di awal Muharram kita isi dengan kajian, kita isi dengan belajar bersama dan merefleksi diri, bermuhasabah diri,
Mudah-mudahan nanti apa yang kemudian kita dengarkan dari beliau malam hari ini bisa menambah wawasan kita dan tentunya menjadi semangat kita untuk menyongsong tahun baru Hijriyah 1445. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya tidak lupa kita kirimkan sholawat serta salam kepada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, begitu juga kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan kepada pengikut beliau dan kita semuanya yang mudah-mudahan selalu istiqomah mengikuti jalannya. Amin ya rabbal alamin. Ustadz Syatori dan Bapak Ibu seluruhnya yang kami hormati, mari tanpa berlama-lama kita buka kajian kita malam hari ini dengan mengawalinya dengan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya untuk menambah pahala dan keberkahan acara kita, mari kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang akan dibacakan oleh Ananda Abdurrahman Sautama, santri Balkis kelas 12. Kepada Ananda Abdurrahman Sautama disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddun an sabilillah fasayunfiqunaha thumma takunu alaihim hasratan thumma yughlabun والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تتولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم المصير
Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, jazakumullahu khairan katsira kepada Ananda Abdurrahman Sautama atas bacaannya. Semoga yang membaca dan kita semuanya yang mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik Ustadz Syatori dan seluruh abi ummi Bapak Ibu peserta kajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu dan para asatidz sekalian yang sudah berkenan hadir dalam kajian madrasah keluarga kita spesial Muharram kali ini yang seperti biasa ya diselenggarakan oleh Laz Balkis Peduli yang bekerja sama juga dengan BIC Balkis Inspiring Class dan tentunya Pesantren Balkis Yogyakarta, yang mana Bapak Ibu kajian malam hari ini diinisiasi oleh Laz Balkis Peduli dan menjadi pembuka atau grand opening dari salah satu program Balkis Peduli di bulan Muharram ini, yaitu Muharram Fest atau Festival Muharram. Bapak Ibu yang kami hormati dan Ustadz Syatori yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tahun 1444 Hijriyah sudah berlalu dan hari ini kita sudah menyongsong tahun baru Hijriyah, yakni 1445 Hijriyah. Kita diajarkan setiap akhir dan awal tahun Hijriyah untuk selalu berdoa ya Bapak Ibu. Allahumma antal abadiyul qadimul awwal wa ala fadlikal azim wa karimi judikal amimil muawwal wa hadha amun jadid qad aqbal. Nas'aluka al-ismata fihi minasyaitani wa awliya'i wa la'auna ala hadhihi an-nafs ammarati bis-su' wal ishtighala bima yuqarribuni ilaika zulfa ya zal jalali wal ikram. Kita berdoa Bapak Ibu sekalian, semoga amal-amal ibadah kita dan dosa dan kesalahan kita diampuni di tahun kemarin, dan mudah-mudahan di tahun baru ini semangat ibadah dan beramal kita lebih meningkat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dan Ustadz Syatori yang kami hormati, kajian madrasah keluarga dengan tema muhasabah cinta, merecovery hati dan merefleksi diri pada malam hari ini, insya Allah kita sudah dibersamai oleh beliau Ustadz Syatori Abdur Rauf. Beliau adalah pengasuh pesantren mahasiswi Darus Shalihat. Tanpa berlama-lama, kepada Ustadz Syatori Abdur Rauf, waktu secukupnya kami silahkan. Baik, terima kasih. Suara saya jelas nggak? Jelas Ustaz. Slide-nya sudah muncul. Alhamdulillah. Slide-nya juga sudah kelihatan. Sudah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurulillah. Tsumma salatu wassalamu ala Rasulillah. Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bapak, Ibu, segenap kaum muslimin, kaum muslimat, keluarga besar Balkis, para ustadz, ustadzah, segenap pengurus yayasan, semuanya yang saya tidak bisa sebut satu persatu, alhamdulillah satu kebahagiaan tersendiri. Allah Subhanahu wa taala berkenan mengumpulkan kita semua di majelis ini. Mudah-mudahan majelis ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi jalan insyaallah kita mendapatkan curahan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan rahmat dan maghfirah ini tercurah pula untuk orang tua kita, keluarga kita, karib kerabat, saudara-saudara kita, dan semua anak-anak kita.
baik anak sendiri ataupun anak didik. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Mas Hizkil, ini MC-nya Hizkil ya. Tadi sudah menyampaikan ya, kalau 1444 sudah menjadi masa lalu. Hari ini kita sudah berada di tahun 1445 Hijriah. Ya, kenapa Hijriah? Ya, karena memang kita semua tahu momentum pergantian tahun di dalam Islam itu startingnya adalah hijrahnya Nabi kita Muhammad SAW dari Mekah menuju ke Madinah. Ya, berarti Rasulullah hijrah itu sudah 1445 tahun yang lalu. Ya, karena itu memang ini menjadi kesempatan bagi kita, ya, momentum penting pergantian tahun ini harus menjadi sesuatu yang penting bagi hidup dan kehidupan kita. Ya, karena itu ada baiknya kita sama-sama melakukan refleksi hijrah. Ya, refleksi hijrah. Ya. Hijrah kita tahu artinya kan berpindah. Ya, meskipun nanti pengertian berpindah di sini menjadi amat sangat luas. Ya. Tapi mari sama-sama kita mengambil ibrah tentang hijrah ini dari apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'anul Karim, ya, surat Al-Baqarah ayat 218. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Sesungguhnya innalladzina, orang-orang yang amanu, mereka ini beriman, walladzina, dan orang-orang yang hajaru, ya, mereka hijrah, wajahadu, dan mereka berjuang fi sabilillahi, di jalan Allah, ulaika, mereka inilah yarjuna, orang-orang yang mengharapkan rahmatallahi, rahmat Allah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang hijrah dan berjuang di jalan Allah, mereka itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ingin sama-sama mengambil ibrah dari ayat ini, tapi kita ingin mengambil ibrahnya dari ujung ayat ini. Ulaika yarjuna rahmatallah. Mereka adalah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Ayat ini memberikan sebuah pesan. Ya. Ujung ayat ini memberikan pesan kepada kita betapa pentingnya yang namanya harapan. Dan memang kita sama-sama memahami ya bahwa hidup ini ada karena adanya harapan. Ya, jadi kita bisa bayangkan kalau seandainya hidup ini sudah nggak ada harapan. Ya. Jadi yang membuat kita bertahan hidup ini kan karena kita punya harapan. Orang yang sudah putus harapan kan kadang pikirannya jadi aneh-aneh. Nah, tetapi ayat ini memberitahukan kepada kita tentang sebaik-baiknya harapan. Apa itu? Ulaika yarjuna rahmatallah. Mereka itu adalah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Nah, karena itu ayat ini memberikan pesan kepada kita, tidak ada harapan yang lebih penting dalam hidup kita melebihi harapan mendapat rahmat Allah. Tidak ada harapan yang lebih penting dalam hidup kita melebihi harapan mendapat rahmat Allah. Kenapa? Orang bisa berharap apa saja. Mau berharap kaya, berharap sukses, berharap berhasil, punya pangkat, kedudukan. Tapi satu hal, ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semua harapan, apapun harapannya, pasti akan menjadi masalah kalau di dalamnya tidak ada rahmat Allah.
Kalau di dalam harapan yang kemudian terwujud itu nggak ada rahmat Allah, itu pasti jadi masalah. Pasti. Sebagai contoh, semua kita pasti berharap jadi orang kaya. Iya, berharap jadi orang kaya. Nah, kalaulah orang berharap kaya, salah nggak Bapak Ibu? Kita akan mengatakan, ya nggak salah. Iya. Jawabannya betul nggak salah, tapi bisa bermasalah. Ya, bisa bermasalah. Kok bisa bermasalah? Ya kita lihat saja faktanya. Ada nggak orang kaya yang hidupnya banyak masalah? Yang membuat dia dengan kekayaannya itu tidak bisa bahagia. Ataupun kalau bahagia, bahagianya semu. Ada nggak? Ada. Kok bisa? Dia kaya. Di mana kaya itu harapan semua orang ya. Kira-kira secara umum. Orang berharap kaya. Ya, tapi kenapa jadi masalah? Karena di dalam kayanya dia nggak ada rahmat Allah. Nggak ada rahmat Allah. Itu yang menyebabkan apapun keberhasilan seseorang memang akan jadi masalah kalau tanpa rahmat Allah. Nah, di sisi yang lain, Bapak Ibu yang rahmat Allah, ada nggak orang yang ya katakanlah dia tidak berhasil, nggak berhasil jadi orang kaya. Kalau nggak berhasil jadi orang kaya kan dia jadi orang miskin. Ya. Adakah orang yang miskin tapi hidupnya ayem, adem, tentrem, bahagia? Ada. Kayak ada ya, dia kan miskin gitu. Tapi lihat ya, kekeluargaannya, rumah tangga, ya, rumah tangganya kayaknya kok ayem, damai. Kok bisa? Ya. Karena di dalam kemiskinan mereka ada rahmat Allah. Nah, inilah yang menyebabkan kita punya satu keputusan, iya. Dan kata banyak orang, setiap momentum pergantian waktu itu harusnya ada resolusi. Iya, harus ada resolusi yang menjadi keputusan kita. Nah, salah satunya kita memutuskan bahwa tidak ada harapan yang lebih penting dalam hidup saya melebihi harapan mendapat rahmat Allah. Nah, berarti gimana caranya agar kita bisa mendapatkan rahmat Allah? Ya, apa yang harus kita lakukan? Nah, ayat ini memberikan panduannya kepada kita bahwa kalau kita ingin mendapatkan rahmat Allah, maka apa yang harus kita lakukan? Innalladzina amanu, beriman, walladzina hajaru, berhijrah, wajahadu, dan berjuang. Ya, mereka inilah orang-orang yang mengharap rahmat Allah. Berarti kalau begitu, rahmat Allah itu bisa diperoleh dengan iman, hijrah, dan berjuang. Nah, di antara ketiganya, ya, malam hari ini kita ingin fokus pada hijrah. Ya, kenapa? Ya, karena memang momentum hijrah yang kita bahas adalah refleksi hijrah. Meskipun hijrah tidak bisa dilepaskan dari iman dan berjuang. Iya, hijrah. Apa sih hijrah itu? Secara bahasa, hijrah itu artinya berpindah. Ya, berpindah. Kalau dulu Rasulullah hijrah itu berpindah dari Mekah ke Madinah. Itu hijrahnya Nabi. Nah, terus kalau hijrahnya kita seperti apa? Kalau dikaitkan dengan ujung ayat tadi, ulaika yarjuna rahmatallah, maka kita memaknai hijrah itu sebagai sebuah perjuangan menemukan ruang kehidupan yang dipenuhi rahmat Allah. Kita berpindah dari satu tempat ke tempat lain, dari satu ruang kehidupan ke ruang kehidupan yang lain, di mana yang kita cari, yang kita temukan adalah ruang kehidupan yang dipenuhi rahmat Allah. Itulah arti hijrah. Perjuangan menemukan ruang kehidupan yang dipenuhi rahmat Allah. Dan perjuangannya wujudnya adalah terus kita berpindah. Nah, hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah hijrah memiliki arti seperti ini, iya, menemukan ruang kehidupan yang dipenuhi dengan rahmat Allah, maka iya, biar nanti
perjuangan kita menemukan ruang kehidupan yang dipenuhi rahmat Allah itu bisa langsung ketemu, maka kita harus tahu apa nama ruang kehidupan yang dipenuhi rahmat Allah itu. Agar kita tidak kelamaan. Jadi ibaratnya ketika Rasulullah hijrah kan Rasul sudah menentukan tujuannya itu Madinah. Ya udah dari Mekah langsung ke Madinah. Dan berarti hijrah kita saat ini adalah menuju ke ruang kehidupan yang penuh dengan rahmat Allah. Berarti kita harus pastikan apa nih nama ruang kehidupannya. Ya karena kalau belum menentukan itu bisa capek kita. Bisa capek. Jadi seperti orang ingin beli pengen beli tahu, atau pengen beli tempe. Kan berarti dia harus berpindah dari rumah ke tempat di mana dia bisa menemukan tempe itu. Nah, kita kan akan lebih mudah kalau kita tahu, orang jual tempe di mana. Oh, di pasar. Pasarnya di kios ini. Udah, kita tinggal pindah dari rumah menuju ke kios itu, dapat kita tempe. Tapi kalau semisal orang asal pindah, saya mau cari tempe, kok nggak ketemu-ketemu ya? Emang nyari tempenya di mana? Saya udah datang ke toko besi, nggak ada tempe, ke toko buku nggak ada tempe. Capek kan kita. Nah sama kita dengan, karena kan memang tujuan kita adalah mendapatkan rahmat Allah. Dan Bapak Ibu, teman-teman sekalian, dalam kehidupan kita ini memang sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sudah menyediakan untuk kita satu ruang kehidupan yang kalau kita ada di dalamnya udah otomatis kita menemukan yang namanya rahmat Allah. Nah, pertanyaannya apa nama ruang kehidupan yang dipenuhi rahmat Allah itu? Nah, ini namanya. Ruang kehidupan yang dipenuhi rahmat Allah itu adalah ruang kehidupan bernama syukur. Bernama syukur. Oleh karena itu nanti Bapak Ibu yang rahmat Allah, siapapun yang selama hidupnya dia berada di dalam ruang syukur, maka dia tidak hanya sekedar akan mendapatkan atau menemukan rahmat Allah, tapi dia akan langsung merasakan rahmat Allah itu. Merasakan rahmat Allah itu. Itu bagi orang yang betul-betul hidupnya hijrah, pindah ke ruang syukur. Nah, karena itu ini bagian dari refleksi hijrah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita menjalani hidup ini di ruang syukur. Kita jalani hidup kita ini sejak tahun 1445 Hijriah ini. Kita usahakan kita hidup di ruang syukur. Ya, sebab kalau orang menjalani hidup di ruang syukur, insya Allah, selama dia ada di situ, dia akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kenapa di ruang syukur? Kenapa? Sebab, nah ini sebabnya. Ini kita kalau bicara soal syukur, nanti kita jumpai Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, kalau syukur itu adalah keniscayaan hidup. Hidup ini meniscayakan syukur. Jadi kalau orang hidup kok nggak bersyukur, berarti dia sudah menafikan, meniadakan, menghilangkan salah satu keniscayaan hidup. Hidup ini kan isinya keniscayaan. Hidup ini isinya adalah keniscayaan. Ada banyak keniscayaan. Orang hidup itu niscaya makan nggak? Ya. Berarti makan itu keniscayaan hidup. Jadi kalau orang hidup tanpa makan, kan bisa kebayang. Nah, sementara nilai syukur, itu keniscayaannya melebihi keniscayaan makan. Orang hidup nggak makan aja bermasalah, apalagi orang hidup tanpa bersyukur. Ada banyak alasan, hujah lebih tepatnya, argumen, bahwa hidup itu keniscayaannya adalah syukur. Syukur itu adalah keniscayaan hidup.
Salah satunya ya, yang ingin kita sampaikan di kesempatan majelis kita hari ini, Madrasah Keluarga Indonesia ya, yang berada atau dikelola oleh teman-teman kita di Balkis. Ya. Bapak Ibu sudah kenal dengan Balkis? Iya. MC kenal? Oh, jelas lah, kalau MC nggak usah ditanyain ya. Jadi Balkis itu nama pesantren, iya. Itu singkatan Bapak Ibu Balkis itu. Iya. Lengkapnya adalah Baitul Quran Islamic School Yogyakarta. Ya, ada di Jalan Mangkubumi, ya, tapi bukan Mangkubumi Jogja ya. Mangkubumi, Karangijau, Kulon, Ponjong, Kabupaten Gunung Kidul. Jadi di Gunung Kidul. Dulu saya membayangkan Gunung Kidul itu terpencil ya. Sekarang subhanallah ya, berkembang dengan izin Allah. Ya, dulu orang malas beli tanah di sana. Sekarang ya kemarin saya ketemu teman-teman, udah miliaran katanya. Alhamdulillah. Nah, bisa jadi itu menjadi bagian dari keberkahan yang Allah berikan. Yang mudah-mudahan itu karena salah satunya kita yakin bahwa keberkahan itu Allah turunkan di bumi Allah yang di situ ada Al-Quran. Pengasuhnya adalah beliau Dr. Kiai Haji Muslih Abdul Karim MA. Ya, dan memang beliau kalau boleh dikatakan memang owner ya Baitul Quran. Ya, jadi Baitul Quran itu memang tidak hanya di Gunung Kidul ya, di Depok, Jakarta ya. Juga ada juga di Sragen. Nah, kalau Balkis yang di Jogja itu di bawah manajemen beliau, ya. Bapak Haji Anwar Wahyudi, SEMM. Nah, visinya adalah melahirkan generasi Qurani yang berprestasi, berakhlak Islami, dan berwawasan global. Kalau putra Bapak Ibu bisa sekolah di sana, ada program unggulannya. Ada tahfidzul Quran, iya, 15 juz untuk SMP dan 30 juz untuk SMA. Jadi kalau sekolah di sana dari SMP SMA lulus hafal 30 juz Al-Quran. Ya, ada program akademik, ya, science club, ada life skill, character building, ya, bilingual, bahasa Inggris dan bahasa Arab. Ada BPI, ya, Bina Pribadi Islami, ada BIC, Balkis Inspiring Class, dan Jaulah Tasmil ke masjid-masjid. Itu pengenalan singkat Balkis ya, yang mengajarkan kepada kita salah satunya memang hidup ini memang harus bersyukur. Ya, Bapak Ibu, ini salah satu alasan kenapa syukur itu adalah keniscayaan hidup, adalah fakta bahwa siapapun yang hidup pasti menginginkan tenang, damai, dan bahagia. Betul, Bapak Ibu? Ya. Siapa orangnya yang hidup resah, gelisah, susah? Semua orang hidup ini yang dicari, apalagi kalau bukan tenang, damai, dan bahagia. Hanya saja, nah ini catatannya. Tenang, damai, dan bahagia itu ada dua jenis. Ya, dua jenis itu, yang pertama ori, berarti asli, dan satunya KW, palsu. Nah, KW-nya juga bisa KW 1, 2, 5, 8, ya, macam-macam. Nah, kira-kira Bapak Ibu, kalaulah seandainya kita merasa saya udah tenang, damai, bahagia, itu perlu dipastikan, ya, tenang, damai, dan bahagianya ori atau KW. Sebab yang tidak boleh terjadi adalah kita merasa tenang, damai, dan bahagia saya ori, tapi ternyata KW. Wah, itu kan menipu, tertipu. Terus bagaimana caranya saya bisa mengetahui tenang, damai, dan bahagianya saya ini ori atau KW? Caranya mudah. Iya. Tenang, damai, dan bahagia yang ori, yang asli adalah tenang, damai, bahagia yang tetap dirasakan saat kematian tiba.
saat malaikat maut datang menjemput. Bahkan orang-orang yang tenang, damai, dan bahagianya ori, mereka akan merasakan puncak ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan itu kapan? Pada saat malaikat maut datang. Pada saat kematian datang. Disitulah orang-orang yang tenang, damai, dan bahagianya asli akan berada dalam puncak ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan. Nah, karena itu ada baiknya Bapak Ibu sesekali aja. Ya, tapi kalau sesering ya nggak apa-apa. Tapi minimal sesekali lah kita membayangkan kalau tiba-tiba beliau datang menjemput. Kita membayangkan kalau tiba-tiba malaikat maut, ya malaikat Israel datang menjemput. Kira-kira apa yang terjadi pada diri kita? Ya. Orang yang tenang, damai, dan bahagianya asli itu kalau mau dibuat semacam drama, ya. Drama itu kan sesuatu yang nggak terjadi sebenarnya, meskipun bisa diambil dari kejadian. Jadi kalau dibuat dramanya, tapi mudah-mudahan drama ini kelak nanti akan jadi kenyataan untuk kita. Ini drama ketika malaikat Israel datang, malaikat mau tiba. Bayangkan kalau seandainya suatu saat, ya, kita nggak tahu kapan, bisa jadi kan malam ini, ya, bisa jadi besok atau besoknya lagi. Pokoknya tiba-tiba lah, malam-malam datang tamu. Ya, malam-malam datang tamu. Kita pun kemudian menemui beliau dan kemudian bertanya, panjenengan sinten? Ini kalau pakai bahasa Jawa ya, Bapak siapa? Terus beliau mengatakan, saya malaikat maut. Itu kita membayangkan, begitu beliau mengenalkan dirinya sebagai malaikat maut, kita langsung gimana Bapak Ibu? Langsung lemes? Atau justru mata kita berbinar-binar? Malaikat maut. Monggo binara. Iya, ini bahasa Jawa ya. Silakan duduk. Begitu beliau duduk, kita pun kemudian nanya, ya, wonten dawuh menapa, dalu kok panjenengan tindak tenggen kula. Iya. Ada pesan apa kok malaikat maut malam-malam datang ke tempat kami? Beliau pun menjawab, saya diperintah untuk menjemput Bapak, saya diperintah untuk menjemput Ibu, saya diperintah untuk menjemput Anda. Begitu beliau mengatakan, saya diperintah untuk menjemput saudara, tiba-tiba wajah kita langsung berbinar-binar. Menjemput saya itu malaikat benar menjemput saya. Iya benar. Alhamdulillah. Iya, saya memang menanti-nanti panjenengan malaikat. Iya. Kenapa baru datang malam ini? Kenapa nggak dari kemarin-kemarin? Bapak Ibu, pernahkah kita membayangkan pertemuan kita dengan malaikat maut? Ya, seperti ini. Mudah-mudahan. Iya. Dan sebenarnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebenarnya kalau suatu saat beliau betul-betul datang, harusnya kita bersyukur atau kemudian takut, cemas, lemes. Kan harusnya bersyukur. Kok bisa bersyukur? Sederhana saja. Malaikat maut datang menemui kita itu sebenarnya untuk maksud baik atau maksud buruk? Kan maksud baik. Iya, untuk maksud baik. Iya. Malaikat maut itu sudah melihat Bapak Ibu bertahun-tahun hidup di dunia. Itu lama-lama kasihan. Ya, terutama ibu-ibu. Ya. Pagi sudah bangun, sudah ditunggu berbagai macam kerjaan.
Nggak selesai itu kerjaan. Iya, lihat bapak-bapak juga sama. Ya, ngelihat ini anak-anak kita, adik-adik kita juga sama. Kan malaikat Israel ngelihat kita itu kayak kasihan gitu ya. Di dunia ini capek, banyak masalah. Gitu. Beliau datang untuk menjemput kita dan membawa kita ke satu tempat yang segalanya indah. Tidak ada lagi susah, tidak ada lagi resah. Apalagi kalau kemudian kita dipertemukan dengan Allah. Siapa yang tidak ingin ketemu Allah? Bukankah itu tujuan malaikat mau datang menjemput kita? Iya. Tapi inilah yang kemudian saya rasakan. Pas saya belum bisa membayangkan ya. Ketemu malaikat maut kok tenang, damai, bahagia gitu ya. Dengar malaikat maut aja udah gitu. Kalau memang begitu kan berarti pertanyaannya, tenang, damai, dan bahagia kita, itu tenang, damai, bahagia yang mana? Kalau pertanyaannya dikejar, berarti selama ini tenang, damai, dan bahagia itu kita dapatkan dari mana? Ya. Kok kita tidak bisa membayangkan tenang, damai, dan bahagia itu tetap kita rasakan pada saat kematian tiba? Jadi ibarat kalau semisal ya kita beli spare part motor, kita beli sendiri ya, karena ada onderdil motor itu yang perlu diganti. Spare part-nya kita beli sendiri. Tapi kita nggak paham soal onderdil motor, ya beli aja. Udah beli, kita ketemu dengan teman, yang teman itu sangat paham tentang onderdil motor. Ya, dia bisa mengenali mana yang ori, mana yang KW. Nah, pada saat beliau ngelihat spare part yang kita beli itu, dia langsung kesimpulan, ini KW. Maka pertanyaan beliau apa? Bapak, beli onderdil ini di mana? Oh, saya beli di toko itu. Oh, pantas. Kalau beli onderdil di toko itu, ya KW. Kalau pengen yang ori, harusnya beli di toko ini. Dan berarti Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tenang, damai, dan bahagia antara ori dengan palsu, ori dan KW, itu sangat tergantung. Ya. Kita tenang, damai, dan bahagia itu dari mana? Dari mana? Di mana kita mendapatkan tenang, damai, dan bahagia itu? Nah, kalau ini Bapak Ibu, ya, kalaulah kita menginginkan tenang, damai, dan bahagia yang asli, maka ini tempatnya. Hidup yang tenang, damai, bahagia sampai ajal adalah hidup yang dijalani dan disimpan di ruang kehidupan bernama syukur. Jadi kalau kita mendapatkan tenang, bahagia, dan damai itu di ruang syukur, itu asli. Itu asli. Terus bagaimana terbentuk tenang, damai, dan bahagia? Ya, yang asli. Ya, ketika kita berada di dalam ruang syukur. Sebenarnya tenang, damai, bahagia yang asli itu adalah buah dari amal. Buah dari amal baik kita. Ya, buah dari amal baik kita. Aslinya begitu. Nah, tetapi amal baik itu adalah amal baik yang kita lakukan di dalam ruang syukur. Ya. Karena itu sebenarnya sederhana, siapapun yang hidupnya berada di dalam ruang syukur, maka apapun yang dilakukannya adalah wujud syukurnya kepada Allah. Nah, amal baik yang dilakukan sebagai wujud syukur kepada Allah itulah yang nanti akan memberikan ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan yang asli untuk kita. Yang ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaannya itu tidak akan pernah hilang sampai kapanpun. Ya. Jadi kalau seandainya tadi pagi kita salat subuh di ruang syukur, ya, maka insya Allah salat subuh itu akan menjadi kebahagiaan bagi kita.
Iya, belum hilang kebahagiaannya karena memang tidak akan bisa hilang. Ketemu zuhur, kembali kita bahagia. Ketemu asar, kembali kita bahagia. Maka lama-kelamaan Bapak Ibu yang rahmat Allah, bahagia kita berlipat-lipat. Kita hanya memiliki tabungan kebahagiaan. Itu kalau kita melakukan amal solihnya di dalam ruang syukur. Itu pasti bahagia yang asli. Nah, tidak demikian halnya Bapak Ibu kalau orang hidup tidak berada di dalam ruang syukur. Orang yang hidup tidak berada di dalam ruang syukur, kalau mau digambarkan seperti kalau seandainya kita tinggal di ruangan seperti ini. Tahan berapa lama? Nggak bisa tahan. Ya. Maka inilah yang nanti akan terjadi. Orang yang menjalani hidupnya dan menyimpannya tidak di dalam ruang syukur, maka dia hanya akan merasakan susah, resah, gelisah, menderita. Ya. Dan itu yang harus kita koreksi ya. Tema kita hari ini kan muhasabah. Itu memang Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akibat orang hidup tidak di ruang syukur. Jadi dia tidak akan mungkin hidupnya itu tenang, damai dan bahagia, enggak. Bawaannya susah, resah, gelisah. Ya, ada masalah sedikit saja udah langsung resah. Dihina sedikit saja masalah. Nah, itu tanda berarti Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita hidup miskin bahagia. Puncaknya, ya, kalau seandainya orang tidak segera hijrah, seperti tema kita hari ini, dia tetap hidup di dalam ruang yang bukan syukur. Dia tidak segera pindah masuk ke dalam ruang syukur. Kemudian tiba-tiba datang ajal. Yang akan dia rasakan justru adalah berada di puncak pedihnya kehidupan. Ya, pedih saat sakarat. Itu bagi orang-orang yang sampai ajal datang tidak berada di dalam ruang syukur. Atau pada saat dia meninggal, memang dia meninggal tidak di dalam ruang syukur. Nah, hadirin hadirah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itu menjadi penting bagi kita, ya, bagaimana agar hidup ini terjalani di ruang syukur. Ya, kita jalani di ruang syukur. Hadirin hadirah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa sih kita harus berada di dalam ruang syukur? Mari kita sejenak mengenali suasana apa yang kita rasakan ketika kita berada di dalam ruang syukur. Ya, kalau mau digambarkan sebenarnya Bapak Ibu seperti kita ya berada di di tempat seperti ini. Apa yang kita rasakan? Oh, sejuk, tenang, damai, bahagia. Maka inilah ruang syukur. Adalah ruang kehidupan yang membuat manusia pertama berpandangan baik tentang apapun. Jadi orang kalau sudah berada di dalam ruang syukur, pandangannya terhadap apapun itu selalu baik. Ya, selalu baik. Jadi kalaulah dia dipuji orang, pandangan terhadap pujian itu baik-baik aja. Kalaupun dihina orang, dicaci orang, bagi dia, ya, cacian itu sesuatu yang baik untuk saya. Dipuji orang jadi kebaikan, dicaci orang jadi kebaikan. Sehat jadi kebaikan, sakit pun jadi kebaikan. Jadi punya pandangan baik tentang apapun. Yang kedua, berprasangka baik terhadap siapapun. Jadi dia selalu berprasangka baik kepada siapapun. Jadi kalaulah ada orang yang berlaku buruk, ya dia tak berprasangka baik kepada orangnya, walaupun dia benci kepada keburukannya. Ya, tapi kepada orangnya, ya, makanya terhadap siapapun di sini kan berarti orang. Yang ketiganya berdamai dengan masalah apapun. Jadi orang kalau sudah berada di dalam ruang syukur itu, dia akan berdamai dengan masalah apapun. Kenapa bisa berdamai? Sebenarnya Bapak Ibu, ini sesuatu yang sangat logis bahwa orang kalau paham itu dia pasti akan berdamai dengan masalah apapun. Kenapa bisa berdamai? Mungkinkah hidup ini tanpa masalah? Jawabannya enggak kan?
Nggak mungkin hidup ini tanpa masalah. Kalaulah hidup ini pasti ada masalah, berarti kalau seandainya kita hidup banyak masalah, itu salah nggak? Ya enggak. Nggak salah, karena memang hidup itu tidak akan mungkin ada tanpa adanya masalah. Berarti kalau kita hidup banyak masalah, itu berarti kita sudah hidup yang benar. Yang masalah adalah orang kalau hidup tanpa masalah, dan itu masalah. Ya. Jadi contoh sederhana, dan ini yang kadang merefleksikan betapa kita belum sepenuhnya hidup di dalam ruang syukur. Kita dihina orang. Dihina orang itu masalah enggak? Masalah. Kalau dihina orang adalah masalah, apa masalahnya? Apa ya? Nah, itu berarti menunjukkan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, aslinya dihina itu enggak masalah. Bukti nggak masalah adalah ketika orang menganggap masalah dan dicari, emang apa masalahnya dihina? Itu dia nggak bisa menjawab langsung. Pakai mikir-mikir dulu, apa ya? Nah, kalau pakai mikir kan berarti masalahnya bukan masalah, tapi dia memang cari-cari masalah. Apa ya masalahnya? Ya, nah kalau dipikir ya ketemu juga, tapi itu kan bukan masalah. Tapi masalahnya adalah dia cari-cari masalah. Dihina orang masalah nggak? Enggak. Nah, kan katakanlah ada orang menghina hidung kita nih Bapak Ibu. Apakah gara-gara hidung kita dihina kemudian hidung kita berubah bentuk? Enggak kan? Apakah hidung kita jadi susah dipakai ya, jadi sesek gitu ketika dipakai? Enggak juga. Iya, enggak juga. Ya. Apakah hidung kita dihina membuat hidung kita berdarah-darah? Enggak juga. Berarti kan berarti sebenarnya dihina itu bukan masalah, kecuali kalau orang mempermasalahkan. Dan satu lagi, orang yang hidup berada di dalam ruang syukur akan menjadikan apapun sebagai kesempatan beramal baik. Jadi kalau dihina orang, dia akan jadikan penghinaan itu sebagai kesempatan beramal baik. Kalaupun dipuji orang, ingin pujian orang itu menjadi kesempatan bagi saya beramal baik. Ya, gagal harus menjadi kebaikan, buruk berhasil pun harus menjadi kebaikan. Ya. Inilah sebenarnya suasana yang kita jumpai di dalam ruang syukur. Kalau melihat sepintas, ya, menarik nggak Bapak Ibu? Menarik banget kan? Menarik banget. Iya. Tapi inilah yang kemudian jadi masalah. Kenapa sampai sekarang kok kita belum berada di dalam ruang syukur? Buktinya masih suka mengeluh, kan? Masih suka jengkel. Tanda berarti belum berada di dalam ruang syukur. Kenapa? Padahal kalau kita mau masuk ke dalam ruang syukur itu udah bahagia, tenang, dan damai. Tenang, damai, dan bahagia. Tapi kenapa belum? Kalau ini, nah ini masalahnya Bapak Ibu. Ya seperti gedung ini. Bapak Ibu, kita ketemu gedung ini. Ada pikiran mau masuk nggak? Enggak. Enggak. Nah, maka inilah penampilan ruang syukur. Jadi ruang syukur itu adalah ruang kehidupan yang kalau dilihat dari luar itu nampak angker, sangar, dan tidak menarik. Itu ruang syukur. Iya, ruang kehidupan yang kalau dilihat dari luar nampak angker, sangar, dan tidak menarik. Ya, itu yang membuat orang memilih untuk tidak mau masuk ke ruang syukur. Angker, sangar. Ya. Padahal kalau betul-betul mau masuk seperti yang tadi kita sampaikan, itu betul-betul menyejukkan bagi yang mau memasukinya. Iya, bagi siapapun yang mau memasukinya. Ya. Nah, hadirin sekalian rahmati Allah, kalau kita belajar dari gedung angker begini, iya, untuk bisa masuk ke dalam ruangan, iya, gedung yang angker seperti ini dibutuhkan apa? Kita langsung paham kan, dibutuhkan keberanian. Hanya orang-orang yang berani, iya, yang akhirnya ya, dia bisa masuk ke dalam
ruang yang angker. Keberanian. Itu kalau gedung beneran. Nah, kalau seandainya itu ruang syukur, ya. Yang dibutuhkan apa? Keberanian? Enggak. Untuk bisa masuk ke dalam ruang kehidupan bernama syukur, itu tidak dibutuhkan keberanian. Yang dibutuhkan apa? Kemauan. Iya, cukup kemauan. Iya, cukup kemauan. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 4 kemauan yang dibutuhkan untuk bisa berada di dalam ruang syukur. Nah, ini kita harus tahu. Ya, harus punya 4 kemauan. 4 kemauan itu yang pertama adalah mau ikhlas. Kalau mau ikhlas itu membawaannya bersyukur. Asal mau ikhlas. Ya, asal mau ikhlas. Nah, orang kalau ikhlas itu nggak ada masalah. Ya, itu orang kalau mau ikhlas. Jadi, contoh sederhana orang mau ikhlas itu, apa contohnya, dihina orang. Atau ada orang berhutang ke kita, ditagih nggak bayar-bayar. Biar cepat selesai, diapain? Ikhlaskan. Ikhlaskan. Kalau udah mau ikhlas, sudah selesai. Cuma masalahnya mau ikhlas itu susah atau gampang? Susah. Susah. Nah, kalau susah berarti butuh kemauan yang kedua. Apa itu? Mau ridho. Orang kalau mau ridho, insya Allah dia mau ikhlas. Ya, ridho itu kan ridho lah. Rela. Nah, pertanyaannya, mau ridho itu susah atau gampang? Susah. Iya, susah. Nah, kalau susah, maka dibutuhkan mau yang ketiga, yaitu mau sabar. Mau sabar, menahan diri. Orang kalau sudah mau sabar, pasti dia mau ridho. Kalau orang mau ridho, pasti dia mau ikhlas. Dan cuma masalahnya mau sabar itu susah atau gampang, Bapak Ibu? Susah. Mau sabar susah. Nah, maka butuh mau yang ketiga, mau yang keempat. Nah, mau yang keempat namanya apa? Mau susah. Jadi orang yang mau susah, pasti dia mau sabar. Orang yang mau sabar, pasti dia mau ridho. Orang yang mau ridho, pasti mudah dia untuk mau ikhlas. Iya. Nah, pertanyaannya, mau ikhlas itu susah atau gampang? Susah. Ya, kalau kita mengatakan mau susah kok susah, itu sama dengan apa? Sama dengan kita tidak mau susah. Dan orang kalau dalam hidup ini memang dia sudah pasang ancang-ancang, saya nggak mau susah. Maka wassalam. Sudah selesai. Nggak akan ada lagi ritme kehidupan yang bergerak bagi orang-orang yang nggak mau susah. Iya. Jadi mau susah itu dibutuhkan agar kita mau sabar. Orang kalau nggak mau susah pasti nggak mau sabar. Orang kalau mau susah ada harapan mau sabar. Orang yang mau sabar ada harapan mau ridho. Orang yang mau ridho ada harapan mau ikhlas. Berarti kata kuncinya mau susah. Nah, tapi gimana caranya agar kita mau susah? Mau susah itu butuh ikhwal. Kalau mau sabar butuh ahwal. Mau ridho butuh akwal. Dan mau ikhlas butuh amal. Berarti startingnya dari mana? Dari yang bawah. Iya, dari yang bawah. Iya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sudah punya gambaran, nah tinggal sekarang apa? 4 kunci agar kita punya kemauan. Iya. Apa? Nah, kalau ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya seperti yang tadi kita sampaikan ada 4. Iya. Butuh ikhwal, butuh ahwal, butuh akwal, butuh amal. Ikhwal kalau kita mau jelaskan itu proses membuka. Ini membuka ruang syukur.
Kan kita nggak mungkin bisa masuk ke dalam ruang syukur kalau pintunya tertutup. Nah, ikhwal itu proses kita membuka. Ya, membuka ruang syukur. Nah, setelah itu ahwal. Nah, kalau ahwal apa? Memasukinya. Setelah memasuki akwal. Akwal ini apa? Menutup. Menutup pintu rahmat. Ya. Nah, kalau sudah akwal, tinggal amal. Nah, amal ini mengunci. Ya udah, insya Allah. Ya, Bapak Ibu yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, hidup kita selesai. Nah, karena itu menjadi penting bagi kita memahami apa itu ikhwal, ahwal, aqwal, dan amal. Kita mulai dari yang pertama, ikhwal. Adalah yakinnya diri bahwa apapun yang ada dan terjadi dalam hidup ini adalah kebaikan Allah. Allah mengingatkan kita di surat Al-Baqarah ayat 216. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Boleh jadi kalian tidak menyukai sesuatu, ya, tetapi sesuatu itu menjadi kebaikan bagi kalian. Nah, jadi ini yang harus dikuatkan pertama, Bapak Ibu, ikhwal. Orang kalau sudah ikhwal, udah otomatis dia mau susah. Ya. Jadi ikhwal akan membuat orang mau susah. Nah, setelah mau susah, naik. Nah, naik ini apa? Ahwal. Wujudnya apa? Lapangnya hati menyambut apapun yang ada dalam hidup ini sebagai kebaikan. Menyambut apapun yang ada dalam hidup ini sebagai kebaikan. Ya, itu ahwal. Itu wujudnya lapangnya hati. Nah, orang yang mau lapang hati ini sama dengan dia mau sabar. Nah, setelah mau sabar, kita akwal. Apa itu akwal? Ucapan yang menunjukkan rasa ridha terhadap apapun yang ada dan terjadi dalam hidup ini. Ucapan. Nah, ucapannya apa yang menunjukkan kita ridha? Tidak ada ucapan, kalimat ya, yang menunjukkan ya, rasa ridha kita kepada apapun yang terjadi dalam hidup ini adalah kalimat alhamdulillah. Jadi kalau manis pahitnya kehidupan ini selalu disambut dengan alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Itu menunjukkan kita ridho. Itu menunjukkan kita ridho. 100% ridho. Kalau kita menggunakan alhamdulillah. Sendal Bapak Ibu hilang padahal harga 700.000. Itu hilang, Bapak Ibu bilang apa? Alhamdulillah. Nah, ketika kita mengatakan alhamdulillah, itu tanda berarti kita ridho. Tandanya kita ridho. Ini sama lah dengan semisal ada ibu-ibu dikasih tahu, Bu, tadi waktu arisan, wow, ibu jadi olok-olok semua yang hadir dalam arisan. Terus ibu mengatakan alhamdulillah. Nah, kita mengatakan alhamdulillah itu tandanya apa? Kita ridho dengan kejadian. Ya, kita ridho dengan kejadian. Nah, kelak nanti kita akan jumpai ya, orang-orang seperti ini adalah orang yang mau ridho. Nah, kalau sudah mau ridho, perkuat alhamdulillah. Ya. Karena ungkapan tahmid memberi pesan kepada kita agar apapun yang ada dan terjadi dalam hidup ini harus menjadi amal terpuji dalam pandangan Allah. Ini yang kemudian akhirnya melahirkan amal. Berarti lahirnya amal itu sebenarnya adalah jasa dari aqwal. Jadi aqwal itu menjadi semacam jembatan, Bapak Ibu, yang menghubungkan ahwal dengan amal. Jembatannya namanya aqwal. Iya, amal yang terpuji. Berarti menjadikan apapun sebagai kesempatan untuk melakukan amal yang terpuji di sisi Allah. Dan amal yang terpuji di sisi Allah itu amal yang bagaimana? Nah, ini kita ingin sampaikan batasannya. Amal yang terpuji di sisi Allah adalah amal baik yang kita lakukan dalam keadaan kita tidak menginginkannya. Nah, itu terpuji Bapak Ibu. Dalam keadaan kita nggak menginginkan. Iya. Jadi contoh sederhana, memaafkan. Amal baik bukan? Ya. Pertanyaannya, memaafkan itu kebanyakan diingini atau nggak diingini? Diingini ya. Enak aja, yang salah dia kok yang maaf.
minta maaf saya enggak. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memaafkan itu tidak diinginkan, sehingga kalau kita mau memaafkan, itu kita tergolong sebagai orang yang melakukan amal terpuji, yaitu memaafkan. Jadi ini batasan amal itu dikatakan terpuji. Ya. Amal itu dilakukan dalam keadaan kita tidak menginginkannya. Jadi kayak tadi ya, memaafkan. Atau sedekah. Kita memberikan sesuatu yang paling kita sukai. Itu cenderung kita menginginkan atau nggak menginginkan? Kan enggak. Eman-eman lah. Ya. Tapi kalau kemudian kita tetap memilihnya untuk beramal, itu berarti amal kita terpuji. Bersedekah yang paling kita sukai. Itu akan menjadi amal yang terpuji. Memaafkan, apalagi membalas keburukan orang dengan kebaikan, itu sudah menunjukkan kita mulia terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang seperti ini yang akan disebut sebagai orang yang mau ikhlas. Terakhir, apa sih ukuran ikhlas? Kalau ikhlas itu tanda sekali lagi kita positif berada di dalam ruang syukur. Orang itu hanya akan dikatakan ikhlas kalau dia beramal sebagai wujud terima kasih kepada Allah. Jadi apapun amal kita ini terima kasih saya kepada Allah. Allah sudah memberikan kepada saya begitu banyak nikmat, sudah semestinya saya mengungkapkan syukur. Syukurnya dalam bentuk amal. Jadi kita sholat, wujud syukur. Kita baca Quran, ini syukur saya kepada Allah. Sedekah, ini syukur saya kepada Allah. Itu berarti kita beramal sebagai wujud terima kasih kepada Allah. Nah, yang keduanya, tidak ada hitungan apapun selain hanya hitungan rahmat. Jadi apapun amal kita, di kepala kita ini hanya ada hitungan rahmat. Amal saya ini harus mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti yang terakhir, melepaskan amal dengan akibat apapun dari amal. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu berdoa, ya minta A, terus 2 hari kemudian A ini terwujud, maka pertanyaannya terwujudnya A itu karena apa? Orang yang ikhlas tidak akan mengatakan karena saya berdoa. Enggak. Ya, kenapa? Karena harapan amal saya itu rahmat. Maka perlahan tapi pasti dia akan melepaskan amal dengan akibat apapun dari amal. Jadi kalaulah kita berobat terus kita sembuh, jangan mengatakan bahwa saya sembuh ini karena saya berobat. Enggak. Saya sembuh ini karena rahmat Allah. Allah yang menyembuhkan saya. Ya, betapapun sebenarnya ya, dia ada usaha lain. Tapi ya Bapak Ibu yang rahmat Allah, inilah yang kita pegang. Sedekah kok rezekinya lancar. Kenapa rezeki saya lancar setelah sedekah? Itu kebaikan Allah. Nggak ada kaitan dengan sedekahnya kita. Jadi melepaskan amal dengan akibat apapun dari amal. Nah, orang-orang seperti ini sudah secara otomatis berarti dia hidup di dalam naungan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan inilah yang kita inginkan, kita harapkan. Mudah-mudahan kapanpun ajal datang menjemput kita, insya Allah dalam keadaan kita sedang bersyukur kepada Allah, kita lepas ajal kita dengan kemudahan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke MC. Ya, silakan MC. Baik Ustaz, terima kasih banyak, syukron, jazakumullah khairan katsira kami ucapkan kepada beliau Ustaz Subari, Masya Allah. Luar biasa renungan dan ilmu yang dibagikan oleh beliau kepada kita semuanya, nggih Bapak Ibu. Semoga bisa menjadi penyemangat kita menyongsong tahun baru Hijriah tahun ini. Tadi beliau banyak sekali mengurai tentang bagaimana kemudian di tahun baru ini harapan terbaik yang harus kita canangkan adalah harapan untuk mencari rahmat Allah, yang salah satu caranya adalah hijrah, ya, hijrah menuju ruang yang insya Allah akan menghadirkan kebahagiaan, tenang dan damai. Dan insya Allah ruang yang menghadirkan ketenangan, kedamaian, kebahagiaan itu adalah ruang syukur, ya Bapak Ibu.
kurang syukur, bahkan syukur sampai mati, Masya Allah. Dan beliau juga menguraikan bahwa cara bersyukur adalah hanya dengan kemauan saja, mau untuk susah, kemudian mau untuk bersabar, ridho, dan yang terakhir adalah ikhlas. Ustaz Syatori yang kami hormati dan kami muliakan, dan seluruh Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mohon izin Ustaz, ini masih ada waktu kurang lebih 10 menit mungkin saat ini ada. Apakah kita boleh buka sesi tanya jawab, Ustaz? Boleh, silakan. Baik, Ustaz, syukran. Baik, silahkan kepada Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan bisa disampaikan melalui kolom chat ya, Bapak Ibu. Nanti kita akan pilihkan pertanyaan-pertanyaan, mudah-mudahan cukup waktunya dan beliau bisa menanggapi. Silakan Bapak Ibu boleh menyampaikan pertanyaan jika ada di kolom chat. Silakan. Sambil menyiapkan pertanyaannya, bagi Bapak Ibu yang punya sosmed ya, Bapak Ibu nanti boleh bantuannya membuka IG atau Facebook kita ya, Balkis Peduli dan Balkis Jogja ya, ada 2 IG. Satu Balkis Peduli, yang kedua IG-nya Balkis Jogja ya. Atau nanti boleh juga membuka alamat-alamat website kita, misalnya di balkisjogja.com atau di YouTube kita ada Balkis Jogja TV ya, silahkan. Boleh di-follow atau di-share dan di komentar yang baik-baik. Ya, silahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya disampaikan melalui kolom chat. Kurang lebih 10 menit ke depan kita masih ada waktu. Ya, baik, ini ada beberapa pertanyaan, Ustaz, mohon izin saya bacakan. Yang pertama, ya, kalau syukur itu naik turun bagaimana dan indikasi syukur itu seperti apa? Ya, Ustaz, tafadhol, Ustaz. Iya, syukur naik turun. Sebenarnya kalau dikatakan naik turun itu bukan syukurnya, ya, tapi semangat di dalam beramal. Ya, semangat di dalam beramal. Maka kalau seandainya kok saya naik turun ya semangat beramal, kadang pengen sekali baca Quran, kadang pengen sekali nggak baca Quran, males gitu. Nah, sebenarnya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian rahmati Allah, itu nggak ada masalah dengan naik turunnya semangat beramal itu. Kalau kita sudah berada di dalam ruang syukur. Iya. Sebab kalau kita sudah berada di dalam ruang syukur, terus saya kok males baca Quran. Kan salah satu yang dirasakan oleh orang yang berada di dalam ruang syukur adalah menjadikan apapun sebagai kesempatan beramal. Jadi kalau dia malas beramal, itu sebenarnya masalah enggak? Masalah bagi orang yang nurutin rasa malas itu. Iya. Malas baca Quran kan membuat orang nggak pengen baca Quran. Tapi sebenarnya kalaulah kita malas baca Quran, masih bisa baca Quran nggak? Masih bisa. Ya. Nah karena itu kalau kita sudah berada di dalam ruang syukur, ya, saya kok males ya, lepas ini semangat baca Qurannya turun, berarti kita males. Nggak apa-apa malas baca Quran itu nggak apa-apa. Yang penting tetap baca Quran. Saya kok males tahajud, nggak apa-apa. Yang penting tetap tahajud. Karena walaupun kita males tahajud, aslinya kita masih bisa tahajud nggak? Ya udah, tahajud. Justru, iya, yang tadi kan sempat kita sampaikan ya, yang namanya amal terpuji itu apa? Amal terpuji adalah amal kebaikan yang sebenarnya saya tidak ingin melakukannya, tapi kemudian kita memutuskan untuk melakukannya. Itu justru amal kita menjadi amal yang terpuji. Nah, karena itu, orang yang sudah berada di dalam ruang syukur, malas itu bukan masalah, malas itu berkah. Karena dengan malas, tapi kita tetap melakukan yang kita malas, nilai amalnya jadi naik atau turun? Jadi naik.
Iya. Jadi naik turun semangat di dalam melakukan amal itu nggak apa-apa. Yang penting kita tetap beramal. Jadi contoh yang tadi kita sampaikan ya, memberikan yang paling kita sukai. Iya. Itu kita semangat enggak? Enggak kan? Ingin nggak kita memberikan yang paling kita sukai? Ya enggak lah. Iya, enggak. Tapi kalau kita tetap melakukannya, itu berarti kita memberikan yang paling kita suka itu nilainya tinggi kan? Tinggi. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian semua tidak akan bisa mendapatkan kebaikan yang balasannya adalah surga sampai kalian mau memberikan apa yang kalian sukai. Di mana memberikan apa yang paling kita suka itu nggak ingin. Males kan? Ya. Makanya kita katakan tadi, males itu bukan masalah, males justru berkah. Males berarti pertanda Allah ingin amal yang kita lakukan di mana kita malas itu punya nilai yang lebih tinggi. Ya, bila dibanding kalau seandainya kita lagi nggak malas. Jadi nggak masalah. Ya, itu kan nggak masalah. Yang penting kita tetap beramal. Itu pertanda kita hidup betul-betul di dalam ruang syukur. Begitu. Baik, Ustaz. Oke, syukron, Ustaz. Satu pertanyaan berikutnya, Ustaz. Ini juga sebenarnya masih mirip-mirip dengan pertanyaan lain. Ustaz mohon izin bertanya, bagaimana cara kita ikhlas kalau dihutangi tapi nggak dibayar-bayar karena terasa berat sekali. Sementara kita benar-benar sedang dalam keadaan membutuhkan dari dana yang dihutang tersebut. Gitu. Yeah. Iya. Pertanyaan ke berapa ini? Kedua ya? Ya, ini ketiga. Oh, yang kedua ketiga ya? Kan dengan iya. Iya, mohon maaf ini suaranya bersaing dengan suara santri lagi beraktivitas di kelas ya. Jadi ini tentang ikhlas ya. Bagaimana cara ikhlas kalau dihutangi tapi nggak dibayar-bayar? Karena terasa berat sekali. Sementara kita benar-benar sedang membutuhkan dari dana yang dihutang tersebut. Bapak Ibu, kita menghutangi seseorang yang dihutangi nggak bayar. Iya. Sementara kita membutuhkan. Masalah nggak? Nah, kalau masalah apa masalahnya? Saya butuh. Iya, saya butuh. Nah, butuhnya untuk apa? Butuhnya semisal untuk apa? Untuk bayar SPP atau untuk modal dagang. Iya. Nah, teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sulit saya mengikhlaskan dia. Bagi saya ini masalah. Nah, sebenarnya mungkinkah ada masalah yang tidak ada jalan keluar? Nggak ada. Ya. Saya butuh dana itu, tapi dia kalau nggak bayar-bayar. Ya. Mungkinkah kita bisa semisal ya, ya. Kalaulah itu untuk dana dagang. Iya. Nah, tinggal kita lihat aja. Oh, ini saya dananya lagi nggak ada. Ya berarti kalau begitu saya nggak usah dagang dulu. Masalah nggak? Nggak, ya udah selesai. Oh, kalau itu masalah, bisa nggak dicarikan solusi semisal kita pinjam? Iya, kita pinjam. Oh bisa, ya udah berarti ada solusi. Iya. Nah, kepaksanya Bapak Ibu yang rahmat Allah, saya nggak bisa. Pinjam nggak bisa, semisal ya, pinjam nggak bisa. Iya, berhenti dagang juga nggak bisa. Iya, tapi dana nggak ada, dananya terhenti di orang yang menghutangi kita. Apa yang kita bisa lakukan? Nah, disinilah kita sedang diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa mengamalkan ayat "Fa'idza azamta fatawakkal 'ala Allah". Iya. Jadi ibaratnya kalau mentok sana, mentok sini, apa yang kita bisa lakukan? Saya usaha sudah, ikhtiar sudah,
Iya. Dan semuanya mentok. Nah, disitulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibarat kata orang, kalau sudah tidak ada tempat untuk bersandar, maka satu-satunya tempat kita bersandar adalah kepada. Maka ikhlaskan semuanya dan tengah tangan. Ya Allah, ya, saya sudah berusaha melakukan yang terbaik atas masalah saya ini. Semuanya sudah saya lakukan, ya Allah, dan semuanya tidak ada hasil. Saya hanyalah hamba-Mu, putra dari hamba-Mu. Iya, saya hanya bisa pasrah kepada-Mu, ya Allah. Berikan kepadaku yang terbaik. Itu yang kita bisa lakukan. Dan kalau kita betul-betul ikhlas, syaratnya ikhlas. Ikhlas itu artinya ya, kita nggak berprasangka buruk kepada orang yang berhutang ke kita. Bangun prasangka baik, ikhlaskan. Ya, karena memang ikhlas itu kekuatan, Bapak Ibu. Ikhlas itu kekuatan. Ikhlas itu kekuatan yang akan bisa menarik turunnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Turunnya pertolongan. Allah tidak akan pernah menyiapkan hamba-hambanya yang sudah sepenuhnya berpasrah kepada Allah setelah mereka berusaha. Setelah mereka berusaha. Tapi catatannya tadi, jangan menyimpan rasa tidak ikhlas kepada yang berhutang. Nah, biar kemudian kita betul-betul ikhlas, maka caranya begini. Ya, tetap kita mengadu kepada Allah, tapi mengadunya begini. Ya Allah, saya sudah lihat, ya, bagaimana dia tidak membayar hutangnya ke saya. Sungguh ya Allah, sebenarnya ini menyulitkan saya. Ya, ini betul-betul menyulitkan saya. Saya seperti terzalimi oleh dia, ya Allah. Saya seperti terzalimi oleh dia. Tapi, nah ini sampaikan segera ke Allah. Tapi ya Allah, walau bagaimanapun saya tidak ingin apa yang dia lakukan ke saya, kezaliman dia ke saya, itu mempersulit dia, ya Allah. Karena itu saksikan, saya ikhlas, ya Allah. Saya ikhlas. Saya mohon kepadamu, ya Allah, berikanlah kemudahan kepada beliau. Iya, berikan kemudahan kepada beliau. Sayangi beliau. Limpahkan rahmat-Mu untuk beliau. Berikan rizki yang cukup untuk beliau. Dan tahukah kita, Bapak Ibu, kalau kita mendoakan saudara kita tanpa sepengetahuan dia, ada malaikat yang mengamini, kan? Dan malaikat tidak hanya sekedar mengamini, malaikat akan mengatakan, amin, walakamithlu dzalik. Jadi kalau kita meminta kepada Allah, ya Allah berikan kepada beliau rizki yang lapang, rizki yang luas, rizki yang berkah. Apa kata malaikat? Amin, walakamithlu dzalik. Amin, dan untukmu seperti apa yang kau minta. Jadi kita betul-betul ikhlas, insya Allah. Allah akan memberikan kepada kita yang terbaik. Ya, itu cara. Baik, Ustaz. Syukron, Ustaz. Masya Allah. Ini sudah jam 9. Sebenarnya masih banyak pertanyaan, tetapi insya Allah mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaan lain sudah diwakili dengan materi dan juga jawaban-jawaban dari Ustaz tadi, ya, Bapak Ibu sekalian. Dan mudah-mudahan di kesempatan lain, Ustaz Satori bisa membersamai kita lagi di kajian madrasah keluarga berikutnya, insya Allah di sesi-sesi yang lain. Kami ucapkan syukron jazakumullah khairan katsira kepada Ustaz Satori Abdul Rauf yang sudah hadir dan banyak berbagi ilmu kepada kita semuanya pada malam hari ini. Kita doakan semoga beliau senantiasa sehat selalu, ya, Bapak Ibu. Amin, amin. Dan juga mohon doanya kepada Ustadz untuk kita semuanya, keluarga besar Balkis, senantiasa sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir Ustadz, mohon mungkin ada kata-kata penutup, ya, atau closing statement dari jenengan Ustadz. Tafadhol Ustadz. Baik, terima kasih Mas Hizkil, juga Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah, ya, kita semua sadar bahwa kita hanyalah manusia yang lemah, manusia yang dhaif. Maka tidak ada yang kita bisa lakukan kecuali menggantungkan hidup kita sepenuhnya kepada rahmat Allah. Sepenuhnya kepada rahmat Allah. Oleh karena itu, sudah menjadi sebuah keharusan bagi kita untuk meyakini bahwa apapun yang ada dalam kehidupan kita ini harus kita pahami sebagai rahmat Allah.
Tidak akan mungkin kita bisa bertemu seperti ini kecuali ini adalah karena rahmat Allah. Tidak mungkin Balqis ini ada kecuali karena rahmat Allah. Ya, tidak mungkin kemudian ada yang mendaftar kecuali itu adalah rahmat Allah. Kita sadar sesadar-sadarnya betapa kita sangat membutuhkan rahmat Allah. Tidak akan mungkin saya bisa menjadi orang baik tanpa rahmat Allah. Dan setelah itu kita kuatkan, ya Allah, tidak ada yang saya harapkan dari amal-amal saya ini kecuali saya hanya mengharapkan rahmat. Saya mencari ilmu, harapan saya adalah mendapatkan rahmat Allah. Saya bekerja, harapan saya adalah rahmat-Mu. Saya berdagang, harapannya adalah rahmat-Mu. Dan pastikan ketika kita menghutangi seseorang, harapannya jangan agar dia bayar lagi. Enggak usah. Iya, kita menghutangi dia, ya Allah, jadikan amal saya ini membuat saya mendapatkan rahmat-Mu. Maka selama dia berhutang, kalau memang harapannya adalah rahmat Allah, Allah terus mengucurkan rahmat-Nya untuk kita. Kalau kita berharap rahmat Allah, maka cukupkan hidup ini hanya dengan rahmat Allah. Dan bukankah besok kita akan masuk surga adalah karena mudah-mudahan tidak sia-siakan terus mencurahkan rahmat-Nya untuk kita. Dan inilah resolusi kita. Saya tidak berharap apapun dalam hidup saya di sisa umur ini, kecuali hanya mengharap. Aku qouli hadza fastaghfiruh, innahu huwal ghafurur rahim. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullahu khairan katsira. Kita ucapkan kepada beliau dan juga kepada seluruh Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah ada di penghujung acara. Kami selaku penyelenggara mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di dalam penyelenggaraan acara atau kajian malam hari ini. Dan mudah-mudahan di kajian berikutnya kita bisa berjumpa lagi, menambah wawasan kita dan terus belajar menjadi keluarga-keluarga yang penuh rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita cukupkan kajian Madrasah Keluarga dengan tema muhasabah cinta di awal tahun Hijriah ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir saya tutup dengan pantun Bapak Ibu. Bulan sabit tersenyum ramah dihiasi bintang nan indah. Semoga tahun ini penuh rahmat dan berkah. Selamat tahun baru 1445 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih wa iyyakum. Saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman sekalian, hari ini kita telah melaksanakan agenda Balkis berbagi, santri berbagi. Salah. Terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah mengikuti kegiatan kami hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winoto selaku pengurus Panti Asuhan dan Rumah Tahfidz IKD Darussahabah di Gunung Kidul mengucapkan banyak terima kasih kepada Balkis Peduli dan santri Pondok Pesantren Balkis yang sudah berkunjung ke sini, ke Rumah Tahfidz dan Panti Asuhan dan Rumah Tahfidz IKD Darussahabah dan mengadakan kegiatan. Alhamdulillah kegiatannya bagus, anak-anak senang. Kami mengucapkan banyak terima kasih sekali.